Silakan, Pak. Belum ada absen. Absennya di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini. Bapak, ada ibunya ya. Kita bisa bertemu di Hotel Alana ini. Kita belajar bersama, ya, menimba ilmu dan pengalaman. Jadi nanti kita lebih banyak sharing, ya. Kita masih diberi sehat, semangat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran sampai nanti bapak-bapak pulang ke tempat kerja masing-masing diberi kesehatan, ya. Dengan situasi pandemi ini memang kita serba sulit, serba susah, karena ada ketakutan, karena musuhnya kan nggak kelihatan, gitu. Tapi tetap kita minta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, itu yang penting. Kalau ikhtiar kita sudah semuanya, saya yakin Pak sudah swab antigen, saya juga sama kemarin, juga prokes bahwa pakai masker apapun. Kadang sekarang wajib itu mana-mana kita takut bahwa minyak angin, gitu, minyak kayu putih, sanitizer, pokoknya kita bakal masuk vitamin-vitamin. Yang mudah-mudahan kita belajar ini niatnya adalah mencari ilmu dan diberikan kemudahan dan juga amal bagi kita semuanya nanti. Tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat pada bangsa kita. Itu yang menjadi tujuan kita bersama di sini. Sehingga tidak sia-sia bapak-bapak terutama yang jauh, saya lihat ada yang dari luar Jawa datang ke sini, ya, mengorbankan waktu berpisah dengan keluarga
dengan situasi juga seperti ini, tentunya ini menjadikan juga rasa was-was juga. Perkenalkan, nama saya ini Pak Haryadus Triyono. Ya, saya akan memberikan materi teknik pengumpulan dan pengolahan data. Di awal mungkin saya bicara pelingkupan, mungkin nanti ada collab dengan yang pengajar sebelumnya, tapi mudah-mudahan ini nanti masuknya biar smooth gitu ya, nyambung gitu, termasuk untuk berkaya dari apa yang sudah sampaikan sebelumnya. Ini materi saya, ya. Saya sudah lama dulu utama di sini, teknis BLH pada lingkungan hidup. Bulan tesis saya itu kan di UGM, saya 2003-2004 itu ngambil tentang andalalin, pembangunan terminal, mall, kemudian PKB, dan maupun bensin. Tadinya mau tambah satu lagi pasar, cuman terlalu luas. Ya. Makanya 2004 itu saya diminta andalalin begitu ini populer kayak gitu ya. Tahun-tahun aja tahun 2009 munculnya di pasal 99 ya, Undang-Undang 22. Makanya kemudian ikut membantu karena AMDAL sudah banyak pada saat itu. Dan yang menarik bahwa AMDAL itu hanya bunyi kalimat ya. Nanti akan mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Itu aja. Satu kalimat nyambung. Nah, saya masuk, kita sampaikan kalau di AMDAL itu ada namanya istilahnya dampak penting. Ya. Kalau nggak penting nggak perlu dikaji. Makanya di situ transportasi saya minta ada nggak TA-nya transport. Nah, kita lihat scopingnya, makanya pelingkupan itu penting. Ya. Oh ternyata dampak penting transportasi, terutama untuk area perkotaan ya, itu yang sedang booming waktu itu kan bangun mall, bangun apartemen di Jogja itu. Nah, kita lihat dia berdampak penting, ya, berdampak penting. Makanya saya ingin ada tenaga ahli transportasi. Waktu itu nggak ada istilah sertifikasi, ya, karena undang-undangnya belum muncul. Ya. Kemudian saya minta karena ini adalah dokumen ilmiah. Setelah ada TA harus ada data. Gimana kita mau menganalisis? Ya, silakan. Nggak, kita menganalisis datanya nggak ada, metodenya pakai apa? Kan itu. Ya, daripada debat kusir, ya itu tadi. Kita masukkan dia bagian dari kajian AMDAL. Ya, itu. Kemudian seiring dengan perkembangan undang-undang muncul. Undang-Undang 22 pasal 99. Sebenarnya di pasal penjelasan pada saat itu adalah integrasi, dampak integrasi, ya, dampak integrasi. Kemudian PM ada PP 32 2011, di situ ada analisis dampak muncul bergabung dengan manajemen rekayasa. Kemudian ada PM tentang andalalin sendiri, PM 75 2015. Nah, mendekati itu saya dulu karena saya basicnya transport dan juga penyusunan tesis, saya diajak ngajar kementerian 2 angkatan kalau nggak salah Jakarta, diajak teman-teman UGM. Gitu. Saya waktu itu belum jadi penilai kan ini. Tapi ketika muncul angkatan pertama dulu andalalin khusus itu dari kementerian, saya juga harus wajib ikut jadi penilai. Dan saya tahu yang panitianya yang mengajar itu juga dia dulu pernah saya bilang ya, sebagian gitu. Gak apa, ini namanya aturan kan gitu ya. Karena saya juga punya tanggung jawab. Bapak sekalian, kita santai saja. Nanti kalau ada pertanyaan diskusi saja. Dari sini saya mau tanya, ini yang pernah bersentuhan langsung dengan analisis dampak lintas kira-kira siapa saja? Untuk supaya nanti kan kalau ada pengalaman kita sharing saja. Mungkin bisa tunjuk angkat jari. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari ini 20 bagi 5, 1/6 ya. Yang di lalu lintas, urusan bidang lalu lintas tambah 2. Yang di angkutan ada nggak? Ya, saya sebutkan di sini sebagian besar adalah yang mungkin masih baru ya berhadapan dengan analisis dampak lintas. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa jadikan titik poin kita, karena kan nanti katanya eselon 3, 4 itu kan jadi fungsional ya. Terlepas sekarang sudah ada benar-benar kita kerja, kembali lagi sekarang dia integrasi. Jadi bukan dapat, sekarang sepertinya integrasi. Tapi masih diatur di situ di dalam PP baru 30/2021 tentang penyelenggaraan bidang LLAJ ya. Andalan dan bagian dari situ. Tetapi saya lihat dia masih sebagian besar masih mengadopsi yang lama. Tetapi yang menarik adalah sekarang kementerian sudah menerapkan si andalan. Nah, di si andalan itu dia bisa diakses atau perizinan secara online. Tetapi untuk kategori analisis dampak lintas, jadi di PP yang baru itu sudah ada kriteria. Dulu andalalin itu ya dari yang mulai ya dampaknya kecil sampai yang besar, semuanya bicara andalalin. Tapi kalau kita bicara AMDAL itu ada SPBL, sifatnya hanya surat, ya, ada UKLBM untuk yang skalanya menengah, biasanya di bawah 10.000 meter persegi kalau luas lahan, termasuk luas lahan efektif. Kemudian yang besar adalah AMDAL. Ini ada dampak penting. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga itu menjadikan semua investasi harusnya masuk di segmen mana. Tapi di andalalin seolah-olah kan semuanya harus andalalin. Orang-orang yang berinvestasi kalau sudah kena andalalin pikirannya nanti sulit, gitu. Kemudian kosnya mahal, ya. Karena musuhnya harus pakai konsultan yang gitu. Nah sekarang muncul PP yang baru, di situ ada andalalin kecil, sedang dan besar. Cuman belum ada seberapa ukuran-ukurannya, yang masih kecil, yang sedang, besar. Tetapi sisi andalan itu sudah memfilter. Kalau yang kecil dia tidak wajib menyertakan dokumen andalan ini. Tetapi kalau dia sedang dan besar dia wajib, harus disusun ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, baru dia masukkan di dalam lampiran ya, lampiran. Ya, jadi perkembangan itu kita memang adalah dokumen perencanaan ya, dan itu perlu karena nanti khawatirnya dari kegiatan itu akan berdampak terhadap keamanan lalu lintas, ketertiban lalu lintas, keselamatan dan kelancaran. Ya, investasi boleh jalan. Ya, kami kemarin ikut rapat Zoom dengan Pak Menteri terkait dengan launching si andalan tersebut, bahwa investasi tidak kita batasi, tidak kita hambat, tetapi yang mempunyai dampak terhadap lalu lintas juga harus kita ukur, kita kendalikan. Jadi prinsipnya itu, ya. Jadi ini menarik, di mana dua sisi yang saling bertolak belakang itu bisa jalan, semuanya bisa terintegrasi. Investasi itu kan, ya dari sisi kalau pembangunan itu mesti ada dampak, tapi kita bagaimana meminimalkan dampak yang terjadi, ya. Nah, disitulah seninya. Ya. Jadi kalau kita bicara nanti bisa skalanya mikro, bisa makro, malah sampai bisa regional. Yang namanya dampak transportasi. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Makanya di sini juga kita bicara sharing pengalaman, supaya nanti kalau bapak-bapak pulang ke daerah masing-masing bisa sebagai pembanding. Ya. Terutama dari kementerian ini biasanya kan berhadapan dengan kegiatan-kegiatan skalanya besar, ya. Karena kan di Andalalin itu kan ada sekupannya adalah pusat kegiatan
kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Sebagian besar infrastrukturnya adalah infrastruktur untuk transport. Ada pertanyaan? Ya, supaya saya yakin ini, apalagi orang-orang yang lapangan masuk kelas itu siksaan, ya kan? Malah bedanya sejuk ini habis sarapan ya, itu manusiawi. Makanya kalau tanya aja nggak apa-apa, tanya manajemen rekayasa boleh, tanya di luar itu boleh sebagai nanti penguat gitu ya. Jadi kita santai saja. Nanti kalau tegang malah repot, jauh dari rumah ya. Berarti yang ketawanya telat itu nggak nangkep, atau masih jomblo kan itu, kan masih ada hujan-hujan ini ya. Saya lanjut. Jadi skupnya nanti ada pelingupan, survei lalu lintas, survei simpang, analisis jalan perkotaan, jalan luar kota, simpang bersinyal dan tak bersinyal. Ini memang teknis ya ini ya. Saya rujukannya manual kereta jalan 97. Memang ada sekarang pedoman sama. Ada beberapa yang saya lihat narasinya yang tadinya bahasa Inggris jadikan bahasa Indonesia. Breaknya jam berapa ini? 10 atau lanjut terus? Soalnya gini, ya mungkin saya repot ini ya, nggak ada duduk di depan. Kalau jadwal saya kan sampai jam 5 sore ya, berdiri jalan terus ya, mungkin bisa kayak jalan sampai Malioboro misalnya. Jadi nanti mungkin saya duduk sampai agak miring-miring yang sana itu kalau ada pertanyaan ya. Jadi ini salah satu menjadikan indikator nanti ya. Karena teknik ini paling dasar ya. Kalau kita salah data yang kita masukkan itu hasilnya juga kurang pas nanti. Ada istilah garbage in, garbage out, ya itu. Sama keluarnya ya kotoran kan gitu. Jadi ini saya lanjut. Dasar hukum ya. Undang-Undang PP 32 ini semuanya sudah diubah di dalam PP 30 sekarang ya. Tapi sebagian juga masih diadopsi lagi kan itu di PP 30. Cuman yang tambah tadi ada dampaknya kriteria, kemudian yang wajib andal itu masuk ada di permen saya tidak cantumkan di sini karena dia perubahan dari permen yang tahun 2017. Selain wajib ada kriteria yang wajib di dalam PM 75 ini kan ada tabelnya. Itu ada tambahan dia untuk merubah fungsi peruntukan ya. Itu wajib andal. Jadi ada yang kayak permukiman kegiatan tuh maksimal ada pengembangan lebih dari 30% ya wajib amdal, kemudian infrastruktur lebih dari 50% wajib amdal dan ada tambahan yang perubahan peruntukan. Materinya sudah saya share tadi ke panitia ya. Nanti ya kalau nyatat-nyatat silakan, nggak masalah untuk tambahan. Jadi kalau kita bicara pasal 99 ini sudah ini pasalnya ya, jadi wajib dilakukan kajian analisis dampak lintas. Dia adalah gangguan keamanan, kelancaran ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ini di dalam PP yang 30 yang baru. Jadi sebenarnya mengulang saja ya. Cuman nggak dijelaskan apa itu keamanan, apa itu keselamatan, ketertiban. Cuman sama di kelancaran juga sama ya, akhirnya saya masukkan lagi di PP 32 apa itu keamanan ya. Jadi seperti ini. Memang di sini sebenarnya sudah dihapus di PP 32 ya. Cuman di PP 30 ini hanya memunculkan ini. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Memang di dalam PP ini tim penilai itu
tadinya kan ada 3 institusi. Jadi ada yang berwenang di bidang sarana prasarana, yaitu perhubungan, kemudian di bidang jalan Kementerian PU atau PU, Dinas PU. Satu lagi adalah yang terkait dengan masalah penegakan hukum, polisian, ya, itu di dalam PM 75. Tetapi di dalam PP yang baru, penilai itu hanya yang punya kewenangan di bidang sarana prasarana, dan itu 3 orang. Nah, artinya apa? Hanya kita sebenarnya dinilai. Cuman di dalam PP itu polisi dan PU sebagai tim evaluasi dan monitoring. Hanya bedanya di situ. Tetapi ini menjadi agak berat beban kita. Ini pengalaman. Karena apa? Kita sebenarnya kalau penilai itu enaknya 3 institusi, ya. Karena di dalam polisian itu di Lantas itu ada Kasih Andalali, di Korlantas juga ada. Ya, terkait dengan Kasudit, mungkin Kasudit atau apa, itu tentang Andalali. Ya. Kalau penilaiannya dari perhubungan, ya, itu agak sulitnya ketika masukan dari yang lain itu seolah nanti kalau ada apa perhubungan yang pertama. Ya, ada contoh inilah, contoh kasus di depan Polda itu ada mall. Ya, dulu timnya bertiga kami, itu jalan nasional. Ya, ada teman juga dari Direktorat Lalu Lintas. Ya, itu juga khawatir, ketakutan karena depannya Polda, gitu. Wah, gimana? Itu kan yang gedung veteran itu kan? Oh, bukan, yang ke mall depannya Polda Ringkut, Polda DIY. Ya, Polda DIY, ya. Altono Mall. Nah, itu kan ketakutan dari teman saya, dari gimana kok banyak peran dari pimpinan. Dan ini aja, nanti kalau yang bertanya dari pimpinan, dari polisi, saya yang jawab. Tapi sebaliknya, karena kalau ada pertanyaan dari pemerintah, terutama di Naklan, ya nanti Bapak yang jawab. Karena saya kan pegawai Pemda, strukturnya kan di bawah gubernur. Ya, beberapa yang terikut lah ya. Beberapa di sini komisaris itu biasanya kegiatan yang besar itu ada orang sana. Ya. Jadi kita saling melengkapi, ya. Dan kita juga ada backup. Ini secara pengalaman saja. Ketika kita jadi sasaran tembak ketika ada permasalahan. Jadi kalau nanti kita penilaiannya hanya dari perhubungan, ya bebannya semakin berat. Ya. Karena tadi faktornya ini, meskipun keamanan ini bukan ranahnya perhubungan, ya. Keamanan adalah perbuatan melawan hukum, ini ranahnya dari penegak hukum. Ya, pada saat sebenarnya pada saat pembangunan itu ada pencurian dan sebagainya, ini sebenarnya ranahnya salah satunya masuk ini, ya. Karena keamanan lalu lintas itu adalah orang atau barang gangguan perbuatan melawan hukum, ya. Dan Bapak gimana kalau keamanan lalu lintas? Ini dari dicopet gitu loh, dari dihadang dan sebagainya, ya. Lingkungan saya seperti itu. Selamatan, nah selamatan ini adalah tugas dari kita, bagian dari tugas kita, perhubungan. Ketertiban ada juga kita, tapi lebih banyak kalau kalau hanya preventif mungkin juga bisa kita ada sosialisasi, represif atau persuasif. Kalau represif kita kaitan dengan penegak hukum. Kelancaran ini yang bebannya di kita, ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin silakan kalau ada mau tanya atau kita diskusi, gitu ya. Ya, supaya tidak bosan, ya. Silakan Pak. Dari mana Pak? Mungkin bisa ngebut nama. Saya bulan lebih Pak, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak. Wah, ini DKI yang benar-benar cepat dan masalahnya banyak, ya Pak. Saya ingin menanyakan terkait aturan hukumnya Pak, ya.
karena kan kalau kita melihat Cek. Saya ingin menanyakan terkait aturannya, karena kalau kita lihat penilai ini terdiri dari beberapa unsur Pak ya, yaitu dari yang Bapak sampaikan tadi sarplasnya dari Kementerian Perhubungan, lanjut dari jalannya Kementerian PUPR, keamanannya kepolisian. Namun ya saya nggak lihat dari, tapi sepertinya kalau untuk di PP 30-nya saya rasa sama ya Pak ya. Karena saya mengacu pada PP 32 yang kemarin ya Pak ya. Nah, PP 32 saya rasa sejalan 30 dengan 32, yaitu menekankan, artinya menegaskan bahwa andalin merupakan salah satu syarat dikeluarkannya IMB. Namun kalau kita menganalisa dari aturan yang lain, itu yang ada kaitannya juga dengan pembangunannya ini Pak ya, itu PP 36 tahun 2005 tentang bangunan gedung. Nah di situ di pasal 14-15 hanya menegaskan terkait IMB-nya saja. Nah jadi tidak ditekankan bahwa syarat keluarnya IMB harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya underline. Nah kalau kita analisa dari kedua aturan tersebut ada disharmoni gitu. Nah ini kenapa tidak sejalan gitu kan? Kenapa harus timbulnya disharmoni antara penegasan satu aturan dengan satu yang lain? Nah ini seharusnya dalam satu tim penilai itu mempunyai aturan yang berbeda, namun tujuannya sama. Nah itu Pak. Jadi mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Pak siapa? Firdaus Burhanuddin. Pak Firdaus ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan-aturan yang ada terkait dengan permasalahan lalu lintas misalnya, ya, ini kan kewajiban, jadi wajib ya, di PP itu juga wajib yang berdampak terhadap ini adalah wajib. Sebenarnya ini salah satunya menjadikan persyarat tadi di PP 36 itu dia tidak bisa serta-merta dia berdiri sendiri kan, karena di sini juga dia mengatur di dalam PM sebelumnya itu kan juga bahwa andalan ini tidak hanya sekedar untuk memulai izin IMB tapi juga izin lokasi. Nah jauh dari itu ya, kalau kita terapkan secara benar aturan itu bagus, artinya begini, dalam tanda petik menurut kacamata saya, orang itu seringkali dia beli tanah mau usaha ya, mau usaha, harusnya dia tanya dulu bagian perizinan. Kalau perizinan itu dia informasinya komplit. Saya mau usaha mall misalnya ya, gampang aja. Dia tanya bagian perizinan, Pak saya mau bikin mall luasan sekian supaya tata ruangnya tidak nabrak aturan, saya di mana? Bukan saya beli tanah dulu, saya harus bangun habis itu. Jadi masalah, gitu. Ya, jadi dia harusnya tanya dulu bagian perizinan. Di sini nanti Bapak boleh nanti tata ruang kalau itu jasa di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian nanti Bapak sebelum melakukan pembangunan atau ngurus IMB, Bapak harus izin lokasi dulu. Izin lokasi apa? Harus nyusun andalarin. Ya, andalarin itu seberapa besar dampaknya? Sebenarnya mungkin ketakutan orang ngurus itu sebelum ada izin, takutnya nggak keluar izin. Padahal kalau kita bicara dampak lintas itu luas, ya. Misalnya yang Jakarta saja, kalau kita jujur aja, kaitan-kaitan ini nggak ada pengembangan, nggak ada pembangunan baru, gitu. Saya lewat jalan Tamrin yang sudah ada itu ada baru bangun pengembangan itu, kok bisa keluar izin dengan tanda petik? Ini nggak Pak? Kalau logikanya, misalnya
macet itu kriteria berapa sih? 0,8 mendekati 1 kalau visi rasio. Harusnya sudah nggak boleh. Tapi ternyata kok bisa, ya? Nah, ini ada alternatifnya, misalnya dia tidak langsung mengarah ke jalan tersebut. Satu, ada jalan alternatif. Kedua, zero parking. Iya. Jadi orang nanti, oh di situ ada halte Trans Jogja. Semua mall di situ pengguna pakai Trans Jogja. Oh di situ ada MRT, ada LRT. Oh nanti ada karyawannya bis seputar. Nah, sebenarnya luas. Nah ini yang harus sebenarnya dipunyai oleh front office-nya perizinan, termasuk tadi. Ya kalau IMB mengajunya P36 mungkin secara teknis, tetapi secara transportasi dia harus mengacu ke PPP yang lain. Dan saya nggak tahu mungkin ya Pak Presiden itu jadikan satu dengan undang-undang Cipta Kerja itu sinkronisasi undang-undang yang tidak bertentangan. Itu undang-undang kita juga banyak yang bertentangan, tidak hanya PP. Nah, tapi terlepas itu kita sekarang jadi menurut kami saling melengkapi ya, sejarah. Makanya harusnya ya harus saling, bukan saling mencegah gitu. Ya, jadi makanya itu andalan posisi paling ujung sendiri, paling depan ya. Jadi dikaji dulu lokasinya, baru terbit itu yang layak untuk mall. Bapak dengan bangkitan itu tidak layak, nanti akan mengganggu. Kecuali bapak di situ parkingnya nol, ya. Tapi lihat ada nggak baik angkutan umum di sana? Karena parkir mall itu bagi investasi tidak menarik, apalagi mall. Siapa mau datang kan gitu? Tapi kita orang perhubungan ya biasa saja. Segitu gedenya, nggak ada dampak itu sukses luar biasa. Tapi menghambat investasi. Ya, nanti ada namanya best practice dan contoh-contoh yang perlu kita dorong ke sana. Makanya saya sampaikan bicara ini kita tidak bicara dampak yang hanya di depan saja, depan lokasi kegiatan. Ya, saya lanjut Pak ya. Mungkin pada saya tidak begitu masuk, tapi menurut saya seperti itu. Perizinan kalau di DIY itu adanya di kabupaten kota. Itu masalah. Masalahnya apa? Mereka tidak paham secara keseluruhan dari aturan-aturan, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan bahwa harusnya itu kita buat semacam website. Bapak kalau investasi atau Bapak Ibu di Jogja harus bertanya dulu kepada ini. Jangan beritahu dulu, nanti jadi masalah. Karena ada beberapa di sini tidak bisa terus, karena nabrak tata ruang, nabrak lingkungan, nabrak aturan jalan. Jadi jalan itu juga di DIY ya, membangun kegiatannya skalanya kayak swalayan dan sebagainya. Itu harus ada jalan minimal kolektor. Ya, termasuk apartemen minimal jalannya kolektor, bukan di jalan lokal. Tapi ternyata ada beberapa pengembang dia punya lahan di jalan lingkungan, mau apartemen 500 unit, sampai sekarang nggak jadi. Kan kasihan, dia sudah terlanjur beli tanah. Harapannya nanti bisa mengembangkan investasinya, tapi aturan-aturan itu tidak dipahami. Nah, ini kita buat aturan harusnya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi orang tidak harus punya tanah dulu untuk berinvestasi. Ya, saya lanjut ya. Kalau secara umum seperti ini, ada analis bangkitan tarikan, LLAC, dan jalan, termasuk angkutan. Termasuk sebenarnya angkutan itu kan kita split jadi dua, umum dan barang. Tergantung dari apa? Karena di situ juga nanti ada industri ya, yang mungkin bangkitan tarikannya berbeda. Ada angkutan barang, logistik, simulasi. Nah, tugas saya adalah simulasi dan tadi nanti besok ingin simulasi. Sekarang ini pengumpulan data. Rekomendasi ini lebih banyak kalau kita bicara di AMDAL adalah rencana kelola, ya. Kemudian ada tanggung jawab pemerintah dan pengembang, dan evaluasi dan pemantauan. Ya, evaluasi dan pemantauan ini sebenarnya luas ya. Kalau di dalam AMDAL itu kan katanya 5 tahun prediksi. Sampai sekarang pun beberapa kegiatan masih kita pantau dan kita evaluasi. Contoh ada mall Ambaruko Plaza di Jalan Solo dibangun tahun 2005. Hampir dari 5 tahunan itu kita evaluasi.
Karena biasanya yang malah berkeinginan itu ya manajernya, ya. Dia merubah pintu masuk, tambah apa dan sebagainya, kita tunda. Atau kita juga ngamati. Ada laporan juga dari kepolisian kan, yang rajin cek apa itu kan teman-teman kepolisian. Itu juga menyampaikan, sehingga kita katakan rapat koordinasi, libatkan dari stakeholder dan juga dari pengembang. Jadi ini tidak ada dan tidak diatur ya sampai sejauh mana. Karena sepanjang itu kegiatan masih berlangsung ya perlu ada semacam evaluasi ya. Dan ini sebenarnya juga tidak mudah ya. Kalau di dalam dokumen kita di sini tidak dicantumkan. Ya berapa tahun dia harus dipantau dan dievaluasi. Ya, saya nggak tahu kalau di DKI. Tapi dianggap jelas biasanya pemantauan itu dilakukan setiap ada 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, tergantung dari permasalahannya apa. Karena pemantauan lebih cepat itu juga memberatkan pemerakasan. Karena pemantauan itu ada dari data, ya, analisis, yang mirip-mirip itulah menyusun dokumen, meskipun tidak sebesar penyusunan dokumen, ya. Jadi kalau transportasi karena itu 5 tahun mungkin tapi 5 tahun saja kan, karena jangkanya kan jangka menengah ya, prediksinya sampai 5 tahun. Jadi contohnya katanya di yang PP baru hanya nambah di kegiatan pariwisata, selebihnya sama, perdagangan, perkantoran, pusat kegiatan ya, nambah di pariwisata. Pariwisata di sini ya mungkin adalah banyak beberapa kawasan itu yang berkembang, bisa objek, bisa juga di situ nanti ada fasilitas, entah hotel bintang 5 ya, atau mungkin skalanya luas dan sebagainya. Kayak mungkin Ancol itu kan kegiatan pariwisata ya. Jadi dampaknya dia bisa makro kan. Industri ya, industri. Nanti ada pertanyaan saya atau juga sesuai dengan sini. Kira-kira mana masuk kategori atau tidak? Dunia pertumbuhan jelas ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Nah itu kalau di kota-kota besar sekarang sudah vertikal karena kamar lahan cukup mahal ya. Nah ini kita kalau ada keberanian boleh nih mau setinggi langit misalnya, tapi zero carbon. Jadi nggak ada dampak itu ya. Nah sekarang kan banyak pengembang jadi satu kawasan terpadu. Di situ ada tempat pemukimannya, ada tempat belanjanya, ada tempat bekerjanya, ada tempat pendidikannya, rekreasinya. Jadi sudah kompak di situ, sudah kayak kota kecil ya. Nah, kalau di sini ada 10.000 unit rumah, berarti sudah skalanya kecamatan mungkin ya, atau skala kelurahan kalau di kota-kota kecil kan gitu. Jadi kalau dia nggak ada pergerakan berupa, sebenarnya nggak ada dampak ya. Itu ya sebenarnya nanti ada, saya buat ada sistem, ada jaringan, ada kota satelit, ada kota mandiri dan sebagainya. Jadi sampai kepada transit oriented development ya, itu juga menjadi menarik kajian dari antara ini ya. Ini contoh-contoh yang perlu kita dorong untuk bisa solusi yang inovatif, yang kreatif ya, ya supaya tadi kita tidak membatasi izin investasi, tapi adalah kelolanya itu yang benar ya. Makanya nanti sekarang kan integrasi dengan lingkungan ini ya. Saya juga beberapa biasanya kalau dekat sama itu, tapi saya jauh juga dulu. Tidak tahu mungkin dari panitia ini settingan. Jadi terkait dengan andalan ini kan sekarang integrasi. Jadi pertanyaan integrasi dengan lingkungan. Nanti gimana peran penilai, peran dari ini ya terkait dengan tim dan sebagainya. Saya mensiasati di DIY ini waktu belum ada aturan yang kira-kira seolah-olah ya sebenarnya diaturan tidak memisahkan
Tidak ada yang memisahkan itu, dokumennya tersendiri. Ya, itu juga banyak pertanyaan dari teman-teman kami ketika kami latihan itu, Pak, di tempat saya itu antara lain harus dipisah, dan sebagainya. Dan kami juga ada pertanyaan dari teman-teman lingkungan, apa benar? Jadi solusinya adalah tadi, kalau dia dampak penting dan juga ada wajib mendalami, harus ada TA transportasi. Ya. Kemudian metodologi data dan sebagainya muncul di dalam dokumen. Ya. Nanti di situ dia silakan ketika pembahasan agak misah dengan negatif dulu ya, polisi, PU. Nanti di Andal itu juga ada rapat besar tim komisi. Nanti ketika nyatu itu sudah matang, entah itu mau analisisnya, metodologinya, kemudian cek lapangan, ya, itu sudah matang, tinggal ketemu bareng itu solusinya pas, gitu. Ya, dokumennya bisa satu kesatuan menyeluruh bab 1 sampai, atau dia sudah jadi satu dokumen, tinggal nanti gabung saja. Karena di situ kan bagian tidak terpisahkan dari pembahasan dokumen lingkungan. Ya. Kalau kita bicara lagi dengan adanya PP 30 2021, ya sebenarnya kita tidak usah bingung terpisah atau tidak. Yang jelas adalah data yang kita pakai sesuai, metodologinya benar, analisisnya tepat, solusinya juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Ini itu mau disendirikan tapi juga tidak sesuai aturan, ya percuma juga kan gitu. Bukan hanya sekedar mengejar, ya mohon maaf, tebelnya saja kan gitu, atau narasinya banyak. Ya, pengalaman kami beberapa penyusun itu dia sudah punya satu masterpiece-nya itu, tinggal copy paste. Datanya kadang kalau kita nggak jeli juga copy paste, gitu. Nah itu yang harus kita cermati. Data ngambil di Jakarta muncul di Bandung misalnya, atau di Jogja muncul di mana, di Semarang. Itu yang harus kita cermati. Karena mereka satu, kalau banyak kerjaan tidak mungkin dia akan lebih fokus kan gitu. Ini juga kami cermati di dalam juga sama. Karena di situ tidak ada aturan kemampuan orang untuk menganalisis dari penyusun itu berapa dokumen. Ya. Kadang ada satu konsultan itu sampai 10 pekerjaan 1 tahun anggaran. Bayangin. Ya tadi isinya copy paste, hanya merubah nama saja, pakai set ini aja, replace itu. Tapi jangan lupa ada di dalam tabel itu yang dia masih menyatukan lokasi tidak sama. Itu. Kadang kita kalau sudah sering nangani masalah lain, saya tahu isi rasinya isinya sudah mendekati macet 08 sampai 1. Tapi kok kenapa konsultan nyampaikan aman-aman saja 0,3 0,4? Nggak perlu dicurigai hal seperti itu. Misalnya kita tahu, karena kita lebih paham situasi kota kita ya, di jalan X misalnya, kok kecil sekali. Nah kita bisa tanya, kok bisa seperti itu? Ya. Nah, ambilnya gimana samplingnya? Ambil caranya gimana? Benar enggak? Jangan-jangan dia hanya copy paste kan gitu. Ya itu yang harus kita cermati. Balik lagi di sini, infrastruktur. Yang sekarang marah adalah akses ke dan jalan tol. Ya, pelabuhan, bandar darat, terminal, stasiun, pool kendaraan. Jadi ini libatnya ke transportasi. Sebenarnya ada juga kalau infrastruktur banyak transport ya. Jadi kalau saya ngajar di Lamdal itu, saya bagi antara transport dan non transport. Karena pusat kegiatan itu bisa non transport. Ya. Ini yang kalian maksud. Ada contoh kalau akses tol dan ini kalau kita hanya bicara masuk dan keluar itu kecil. Tapi kalau kami kan sedang ada PR ini 2021-22 ini tol itu dari Kartosuro sudah masuk sampai Prambanan. Padahal di luar ada tol sebelum pandemi orang itu sudah banyak datang dari arah timur ya, di Solo itu lewat Klaten sampai Prambanan. Hari-hari libur panjang macetnya sudah sampai Klaten lebih kadang ya.
Ini jadi masalah. Makanya Pak, kalau kita bicara hanya satu keluar masuk saja, itu mungkin tidak, ada beberapa yang memang kecil, ada beberapa yang bisa sampai dia lintas antar provinsi. Itu bagaimana solusinya? Ya artinya tadi kan ada peran pengembang dan pemerakarsa, pengembang dan pemerintah. Nah, pemerintah harus mensikapi apa? Makanya kami ditugaskan untuk antisipasi exit tol yang di Prambanan itu bisa mereduksi, mitigasi dampak-dampak energi, kemudian mengalihkan kemana. Makanya pada saat pembahasan itu nanti ada rest area di luar tol sekitaran Candi, Prambanan, Ratu Boko, Deksi dan Ijo. Nah, nanti kita siap di sana. Nanti kami juga akan menyiapkan konsep shuttle ke stasiun Prambanan, jaraknya sekitar 1 kilo. Itu sudah sekarang ada kereta listrik KRL. Itu sampai Malioboro. Jadi sudah sampai nanti exit tol itu pengaruhnya tidak hanya di penduduk Purwakarta, juga sampai ke Malioboro. Karena orang Semarang biasanya dia datang itu lewat tol itu sampai ini hampir 2 jam. Sekarang dia bisa setengah jam. Ya, bayangin. Ya Sabtu dia mungkin ke Jogja. Apalagi mungkin dia yang pengajon ya, komuter. Rumahnya Jogja, kerjanya di Semarang. Itu berapa? Itu tidak perlu kita antisipasi. Makanya kadang dampaknya bisa makro.